Begitu siap, gerak. Anak-anak ya. Belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, dibawakan absen dulu ya. Silakan didengarkan namanya. Abdullah, Adil Bu. Abdi Cahyani, Alif Rahman, Alif, Alian Nudaningsi, Andi Asra guys, Andi Sumansaraya di sini ya. Andi Nukadila, Anissa, Fahrul sakit. Jadi kalau ada sakit kemarin mungkin bisa kita berkunjung ya. Kondisinya untuk melatih kesadaran sosial emosional kita untuk memperhatikan teman kita yang sakit. Kemudian hari ini Fani nanti itu dengan Hafida, Sudah Milani, Tidak Faisa, Almila Sari, Mama Waludin, Mama Zaki, Mama Idistira, Mama Jar, Mama Isefa, Mama Rosijaya, Mama Rizky, Mama Zulfikri, Mama Hafiz, Mama Taufik, Mama Rifat, Bapak Fauzan, ini sudah izin juga, Rujana, Sylviani Kahar, Sutani, Triwadani. Pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya bisa dibaca di atas, yakni peserta didik dapat menentukan nilai limit fungsi aljabar dengan cara uji langsung dan dengan metode pemfaktoran. Sehingga materi prasyarat atau kompetensi awal yang harus diingat kembali adalah tentang materi fungsi dan materi pemfaktoran. Masih ingat ya materi pemfaktoran? Oke. Nah, materi pemfaktoran lah yang akan membantu kita sebentar dalam memahami konsep limit fungsi aljabar dengan metode substitusi langsung dan metode pemfaktoran. Selanjutnya ada pun kegiatan kita pada hari ini. Di sini ada beberapa kegiatan karena pembelajaran kita adalah PBL, yaitu problem basic learning, pemecahan masalah. Sehingga kegiatannya ini ada yang pertama stimulus, kemudian yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga pengumpulan data. Di pengumpulan data ini sebentar kita akan menonton video bagi yang peserta didik auditori dan membaca poster pembelajaran atau buku siswa yang sudah di-share di grupnya untuk yang visual. Kemudian saya akan membimbing masing-masing kelompok sebentar jika ada kesulitan dalam memahami materi kita hari ini. Kemudian pembuktian di sini berdiskusi menyelesaikan tugas LKPD yang ada di poster pembelajaran untuk kemudian dipresentasikan, kemudian tanya jawab dengan kelompok yang lain. Kegiatan terakhir ini ada refleksi pencapaian siswa atau formative assessment. Jadi ada sebentar ujiannya, ujian umum. Kemudian terakhir pesan motivasi dan doa. Itulah kegiatan kita hari ini. Selanjutnya, agar pembelajaran kita hari ini lebih baik lagi atau untuk menertibkan pembelajaran, maka kita ingat kembali kesepakatan kelasnya ya. Nah, di sini kesepakatan kelasnya yang pertama saling menghargai antar teman, kemudian meminta izin jika ingin keluar kelas, jika satu bicara yang lain mendengarkan, kemudian menggunakan HP atas izin guru, bapak ibu guru dan menjaga kebersihan kelas. Nah, dari kelima kesepakatan kelas ini, barangkali ada yang ingin ditambahkan atau dikurangi, silakan bisa. Tidak ada Ibu. Sudah cukup? Oke. Jadi kesepakatan kelas diharapkan dapat menertibkan pembelajaran kita agar berjalan dengan lancar. Kemudian jika ada yang ingin tambahkan atau dikurangi, silakan disampaikan. Karena kita selalu melakukan refleksi dinamika kelas. Jika ada yang ditambahkan atau dikurangi, maka diadakanlah kesepakatan yang baru. Kemudian pelanggaran terhadap kesepakatan kelas tentunya
ada konsekuensinya dan juga akan diberikan semacam segitiga restitusi agar kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Ngerti ya semua? Oke, jadi selanjutnya baca pertanyaan pemantik di atas. Untuk pertanyaan pemantik, penerapan limit pada soal di atas termasuk dalam bidang apa? Fisika. Oke, benar ya, dalam bidang Fisika. Oke, jadi limit fungsi aljabar yang akan dipelajari hari ini itu bisa diterapkan dalam segala bidang. Kalau di atas contohnya dalam bidang fisika. Nah, limit ini bisa juga digunakan atau diterapkan dalam bidang ekonomi atau dalam bidang kedokteran dan yang lainnya. Jadi banyak sekali penerapan dari materi limit. Sehingga diharapkan memiliki motivasi dan semangat untuk belajar sampai selesai ya. Semoga dapat memahami pelajaran dengan baik. Kemudian untuk poster pembelajarannya, karena di kelas kita setelah melakukan asesmen diagnostik tentang gaya belajar, ternyata di kelas kita ini ada dua gaya belajar, yakni auditori, yaitu menonton video, dan juga visual atau membaca. Nah, di sini di poster pembelajarannya, di sini ada ringkasan materinya yang bisa kita baca. Kemudian ada contoh soalnya tentang substitusi langsung. Ada juga tentang pemfaktoran contoh 1 dan contoh 2. Selanjutnya di LKPD bisa dikerja secara diskusi kelompok dan presentasi sebentar. Ya, di sini ada link YouTube, bisa kita ikuti video pembelajarannya untuk yang auditori. Kemudian di sini ada uji pemfaktoran untuk materi yang ada di poster ini. Oke, silakan, kita akan membentuk kelompok masing-masing 4 orang ya. Jadi di sini ada 7 kelompok. Ada yang bisa bantu lagi? Berikan 1 kelompok, 1 papan tulis. Sudah dapat sampai Ustaz? Sudah, Bu. Oke, jadi Ibu berikan kesempatan selama 20 menit untuk melakukan eksplorasi konsep, yaitu menemukan konsep tentang menyelesaikan soal limit fungsi aljabar dengan metode substitusi langsung dan metode pemfaktoran. Setelah itu kita akan mengerjakan LKPD-nya. Nah, LKPD dikerjakan di papan tulis ini. Nah, di sini bisa kita tuliskan sebentar jawabannya. Setelah itu dipresentasikan di depan teman-temannya. Ya, sebentar juga Ibu akan mendatangi kelompok-kelompok untuk memberikan pendampingan ketika ada yang kurang dimengerti dari materi tersebut. Silakan semuanya melakukan proses pembelajaran. Silakan dimainkan videonya bagi yang ada ya. Untuk yang visual, silakan bisa membaca buku siswa dan bisa membaca poster. Ya.
membaca materinya di buku siswa. Bagi yang visual ya. Bagi yang visual dan auditory silakan mengamati pembelajaran melalui YouTube dan juga membaca. Langsung berada di limit X menuju 5, 2X kurang 1 sama dengan vertikal adalah faktorial. Nah, kalau untuk limit dengan cara substitusi langsung, caranya tinggal kita ganti saja yang ada di dalam sini. Nah, kelompok yang akan bertanya bisa angkat tangan ya. Ibu akan datang ke kelompoknya untuk memberikan pendampingan. Ini anggotanya ada yang sakit ya, ada juga yang izin. Sehingga anggota kelompoknya bisa berjumlah 2 orang. Bisa dipahami. Ada kalian yang ditanyakan dari posternya. Tanyakan dari posternya di sini. Ini ada contohnya ya, langkah umum penyelesaian. Di sini ada 2 metode, substitusi langsung dan ini diuraikan kelas nomor terminal. Jadi, untuk substitusi langsung memiliki garis pangkat 3 tambah kurang 1 akan menuju 2, kita langsung balik ke sini angka 2. Hasilnya menunjukkan kali 2 pangkat 3 tambah 4 kali 2 kurang 1. Diperoleh min 24 tambah 8 kurang 1 hasilnya minus 12. Ini langsung. Jadi, oke, tapi untuk substitusi langsung ini cara substitusi langsung sudah paham ya? Faktoran sampai 1, 2 silakan kita coba pelajari. Paham? Ini kita lihat mana yang baru dimengerti? Faktoran X pangkat 2 tambah 2X kurang 15. Nah,
Jadi pemfaktorannya ini caranya adalah kita buat dulu 2 kurung. Kemudian kita faktorkan X pangkat 2. Apa faktor dari X pangkat 2? Apa dikalikan? X dikali X diperoleh X pangkat 2. Apa faktor dari min 15? Ya, 3 kali plus 3 dikali minus 5. Nah, minus 3 kali minus 5 sama dengan minus 15. Nah, kalau sudah dapat seperti ini kita uji dulu. Ini ada caranya. Uji dulu caranya, kita kali pertama ya, kedua di sini, pertama di sini. 3 kali X, 3X. X kali min 5 minus 5X. Lalu kita tambah sininya. 3 minus 5. Nah, 3 tambah minus 5 hasilnya berapa? Minus 2X. Nah, kita lihat apakah ini sama dengan di sini. Apakah sama tandanya? Berbeda, jadi ini tidak sama. Nah, agar sama, karena kita bisa tukar tandanya. Di sini kita bisa beri tanda plus, ini kita beri tanda plus, sini kita beri tanda minus. Nah, minus 3 kali X diperoleh minus 3X. X kali plus 5 diperoleh plus 5. Sehingga di sini hasilnya plus. Karena minus 3 tambah 5 sama dengan plus 2. Nah, sudah sama. Sehingga pemfaktoran ini bernilai. Nah, paham nih? Bisa dicoba untuk soal selanjutnya ya. Ada yang kesulitan dalam memahami konsep di sini. Yang mana perlu dipahami? Pemfaktoran yang mana? Ya. Yang mana kita faktorkan? X kurang pangkat 2 kurang X kurang 2 difaktorkan di. Nah, faktor dari pangkat 2 adalah X kali X. Nah, benar. Kemudian faktor dari min 2 adalah plus 1 kali minus 2. Nah, kita uji. Plus 1 kali X diperoleh X. X kali minus 2 diperoleh minus 2X. Ya? Lalu kita jumlahkan dari X-nya. Jadi, 1 kali X ya. Ya, 1 kali X sama dengan X. X kali min 2 min 2X. Kita jumlahkan hasilnya berapa? Kita jumlah coba. 1 minus 2. Hasilnya adalah min 1.
faktoran. Jadi kita faktorkan ini angka 2. Artinya adalah S kali ini 15 adalah plus 5 kali minus 3. Kita catat plus 5 kali minus 3 minus 15. X kali X, S pangkat 2. Untuk menguji benarnya, kita kali ini 5 kali X 5X. Ini saya tuliskan tadi ini 5 kali X 5X tambah min 3 kali X min 3X tambah hasilnya adalah min adalah plus 2. Nah, apakah ini sama dengan yang berada di tengah? Sama, karena sama maka pembagian benar. Dengan dua faktorannya X tambah 5 kali kurang nah, jika salah maka kita tinggal mengganti tandanya. Di sini bisa minus, di sini bisa plus, atau mengganti angkanya faktor lain dari jumlah yang berada di terakhir. Akan dicoba lagi untuk mempelajari contoh selanjutnya. Mana? Minus 24. Nah, minus 24 dari mana diperoleh? Ini adalah dari minus 3 hingga dibagi 2 berpangkat 3. Jadi kita selesaikan dulu yang berpangkat 3-nya ya. Berpangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2. Ini 2 kali 2 berapa? Ini 6. Ini 2 kali 2 berapa? 4. 6 kali 4 hasilnya ini 24. Ngerti? Kita juga ini kan 8 ya. 2 kali 8 kali 3 minus 24. Paham? Silakan belajar lagi atau masih ada yang mau belajar? Oke. Silakan lanjut lagi. Kalau sudah mengerti konsepnya, sudah bisa mengajarkan LKPD ini. Nah, ini cara substitusi langsung. Kalau ini menggunakan cara pemfaktoran. Kenapa? Karena hasilnya itu 0 per 0. Jadi juga pemfaktoran dengan ini. Ya. Silakan kalau sudah paham konsepnya, sudah bisa mulai menuliskan LKPD di papan tulisnya masing-masing ya. Jadi waktu pembahasan LKPD sudah bisa dimulai kalian dengan diskusi kelompok. Waktunya diberikan durasi waktu 20 menit mulai dari sekarang. Bisa mungkin masuk di LKPD. Bu, kan ini di sini dijelaskan Bu, kalau misalnya ini sisi dia diambil. Berarti 5-nya 5 kali 4 pangkat 2. Pangkatkan juga. Baru dikurangi 2 kali X. Baru ditambah dengan 1. Silakan dicoba kerjakan. Silakan berdiskusi untuk LKPD-nya. Silakan berdiskusi. Oh iya, masyarakat. kami Menjawab pertanyaannya ya. Silakan belajar semua. Baik, kemudian baik semua. Ya, jadi semua.
ya. Oke, baik teman-teman, saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 2. KPD soal nomor 1. Limit lebih dari 4 di 5x pangkat 2 kurang 2x tambah 1 sama dengan 5 kali 4 pangkat 2 kurang 2 kali 4 tambah 1. Kemudian kita kalikan. Pertama-tama kita kalikan 4 kali 4 hasilnya 16. Kemudian dikali 5, 16 kali 5 mendapatkan hasil 80. Selanjutnya 2 kali 4 sama dengan 8 dan tambah 1. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian 80 dikurang 8 hasilnya 72. Kemudian tambah 1 hasilnya 73. Oke, inilah hasil kerja dari kelompok kami. Jika ada salah bisa dikoreksi. Oke, sekian, terima kasih. Kemudian bagian C, silakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu dan teman-teman sekalian, di sini saya Fira Faiza akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami mengenai bagian C tentang limit. Nah, di dalam soal ini, limit X mendekati 3, 2X pangkat 2 dikurang 7X ditambah 3 per X kurang 3. Di sini kita dituntut untuk menyelesaikan hasil akhir. Caranya dengan memfaktorkan terlebih dahulu pembilangnya. Pengerjaannya sama seperti Huzaifah tadi, 2X pangkat 2 dikurang 7X ditambah 3. Caranya membuat dua buah kurung untuk menemukan hasilnya. 2x pangkat 2 hasil faktor dari x 2x dikali dengan x. Kemudian faktor 3 yaitu min 1 dikali min 3. Min 1 dikali x sama dengan min x. 2x dikali dengan min 3 sama dengan min 6x. Kemudian dijumlahkan menghasilkan min 7x. Hasilnya sama, maka pemfaktoran ini benar. Jadi pemfaktorannya 2x pangkat 2 dikurang 7x tambah 3 adalah 2x kurang 1 dikali x kurang 3 per x kurang 3. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada dua yang hasilnya sama, maka kita tinggal coret. Nah, kemudian yang ditanyakan limit x mendekati 3. Karena tadi hasilnya 2x kurang
kurang 1, kita tinggal mensubstitusikan nilai X. Berarti nilai X-nya 2 dikali 3 dikurang 1 dengan 5. Inilah hasil akhir dari limit X mendekati 3, X pangkat 2 dikurang X ditambah 3 per X. Kita beri aplaus untuk Sebelumnya jika ada yang kurang paham atau kurang jelas bisa dipertanyakan. silakan ditanyakan dan kita diskusi untuk lebih memahami cara pemfaktoran pemfaktoran di atas. Silakan bertanya kepada kelompok yang presentasikan. Sekali lagi teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Bertanya Mama Rafiq. Mana Mama Rafiq? Nah, bagaimana memperoleh kenapa X kurang 3 ini coret? Pertanyaannya, kenapa X kurang 3 ini coret? Silakan. Terima kasih Muhammad Rafiq atas pertanyaannya. Jadi sudah saya katakan tadi, karena bilangannya sama maka dicoret. Karena sebuah pembagian bilangan yang sama hasilnya akan Kira dan berikut sama. Jadi X kurang 3 dibagi X kurang 3 hasilnya 1. Ya, hasilnya 1 sehingga 2X kurang 1 dikali 1 bisa 2X kurang 1. Karena hasilnya sama kita mendapat 1 ya. Oke, masih ada pertanyaan? Ada lagi? Oke, kita beri lagi kelas untuk silakan duduk. Oke, anak-anak sekalian, sangat luar biasa sekali tadi hasil pekerjaannya dan juga presentasenya. Semoga apa-apa yang sudah didapatkan itu semua sudah dipahami. Misalnya ada yang belum dipaham, bisa kita belajar dan terus belajar ya. Untuk mengasesmen pembelajaran kita, ada soal yang akan dikerjakan selama 5 menit ya. Silakan untuk asesmen akhir. tulis nama Bu. Ya. Oke, silakan kita menulis nama di bagian atas dan kita mengisi jawaban dari ketiga nomor ini. Silakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman yang memastikan pembelajaran kita hari ini. Silakan. Silakan dikerjakan. Kita ingat dari caranya ya, substitusi langsung nomor 1, kemudian ada pemfaktoran, ada contoh soal tadi bisa diperhatikan, kemudian contoh soal bagian genjang. Silakan kita mengerjakan tadi soal itu.
alhamdulillah saya sangat berterima kasih kepada kalian semua karena telah melaksanakan kesepakatan kelas dengan baik. Kemudian untuk perilaku positif, saya juga sangat menghargai perilaku positifnya karena keberanian dari kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Berani tampil di depan itu bukanlah hal yang mudah, tapi kalian berani untuk berbuat seperti itu. Siap, gerak. Marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Dari salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.